masukkan P, semisal panjangnya 8, lebarnya 6. Ya kayak gini. Y bersih kembali 2, 4. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan membahas tentang prosedur dan fungsi, yang mana kita bakal mengkombinasikan prosedur dan fungsi ini ke dalam sebuah studi kasus, yaitu menghitung luas dan keliling persegi panjang. Jadi seperti ini teman-teman, nanti kita akan memisah antara proses perhitungan dan juga proses penampilan. Itu kita menggunakan prosedur dan fungsi. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Untuk langkah awal seperti biasa teman-teman, silahkan buka untuk compiler kalian. Kita buat file baru teman-teman. Nah di sini kita ketikkan dulu untuk header dari program kita. Kita include pakai IOStream. Oke, seperti ini kita menggunakan namespace ya, using namespace. Kita masih pakai std ya teman-teman. Kita save dulu program kita. Saya kasih nama method persegi panjang. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau sebelumnya mungkin kalau kalian membuat sebuah program untuk menghitung bangun datar atau menghitung rumus-rumus yang lainnya, kalian kan mengetikkannya langsung di main program ya. Jadi kita langsung mengetikkannya di method main. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi setelah kita membuat sebuah method main, di sini kita langsung mendeklarasikan apa saja yang kita butuhkan dalam menghitung suatu rumus kayak gitu ya. Contohnya kalau luas persegi panjang ya teman-teman. Luas persegi panjang itu rumusnya apa? Rumusnya itu kan panjang kali lebar. Oke. Terus untuk keliling ya, masih ingat kalian? Keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, seperti ini. Ini adalah rumus dari luas dan keliling dari persegi panjang. Ya, kalau kita langsung di method main membuatnya itu biasanya kita mendeklarasikan semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam menghitung luas dan keliling. Ya, karena luas dan keliling ini kita punya panjang sama lebar, sama luas dan keliling ya pastinya teman-teman. Kita mendeklarasikannya semisal saya pakai tipe data double ya. Siapa tahu nanti ada komanya kayak gitu teman-teman. Saya butuh yang namanya ada luas, ada keliling, ada panjang, sama ada lebar kayak gini ya. Kalau kita udah deklarasikan, biasanya kita langsung memberikan perintah di sini. Ya, misal masukkan panjang atau masukkan P gini aja deh. Ya. Terus di sini biasanya kita c-in-kan terhadap variabel panjang kayak gitu. Lalu di sini kita lanjutkan, kita berikan perintah untuk masukkan lebar ya kayak gitu ya. Jadi setelah kita memasukkan panjang, sekarang kita disuruh memasukkan lebarnya. Ya, terus kita berikan perintah c-in atau inputan terhadap variabel lebar. Nah, sekarang variabel yang tadinya kita deklarasikan tanpa adanya nilai ya teman-teman, di atas ini kan kita deklarasinya tanpa nilai. Jadi variabelnya masih variabel kosong. Nah, di sini kita memberikan fungsi atau memberikan proses inputan ya, proses inputan terhadap variabel P sama variabel L. Ya, kalau sudah kita harus memproses nih si panjang sama si lebar ini menjadi sebuah luas. Ya, kita masukkan sekarang. Kita udah deklarasikan luas kan L ya. Sekarang L itu adalah apa? L adalah panjang. Ingat ya, untuk operator aritmatika kita pakai bintang sebagai pengali ya. Jadi kali itu simbolnya bintang, P kali L. Ini adalah luas. Ya, panjang kali lebar. Ya, untuk keliling itu gimana teman-teman? Ya, 2 dikalikan ya. Nah, jangan lupa untuk panjang sama lebarnya ini kita masukkan dalam kurung ya, karena dia nanti akan memproses yang depan dulu teman-teman. Kalau nggak kita kurung nanti 2 akan dikalikan dengan P baru ditambahkan dengan L. Ya biar 2 ini dikalikan dengan hasil dari panjang tambah lebar, maka kita kasih dia ini adalah kurung kayak gitu ya. Jadi panjangnya ditambahkan dengan lebar kayak gini. Ini rumusnya. Terus kita menampilkannya simpel, tinggal kita out bahwa L ya, luas dari persegi panjang itu adalah variabel L. Kita baru kasih n-line. Ya. Untuk keliling juga seperti itu, teman-teman. Ya, tinggal kita ketikkan aja di sini K ya, teman-teman. K itu sama dengan adalah variabel K yang udah kita proses di atas. Kita kasih n-line. Ya, ini programnya udah beres, teman-teman, kalau kita menggunakan pemrograman seperti biasanya. Ya, jadi kita nggak memanfaatkan method atau prosedur dan fungsi yang ada di luar dari method main. Jadi kita cukup pakai di method main aja, kayak gitu. Ini coba kita compile and run, apakah program ini berhasil, teman-teman?
Ya hasilnya seperti ini, kita disuruh memasukkan panjang, semisal panjangnya 7, lebarnya 2. Ya otomatis untuk luas nanti adalah 7 dikali 2, 7 kali 2 14 ya. Nah untuk nanti untuk kelilingnya 7 tambah 2 berapa teman-teman? 9 dikalikan 2 seharusnya 18 teman-teman. Ya kita cek, ya benar ya. Jadi untuk luasnya adalah 7 kali 2 adalah 14, untuk kelilingnya adalah 7 tambah 2 itu adalah 9, 9 kali 2 itu 18. Oke, benar ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita coba nih teman-teman, gimana kalau kita memasukkan konsep dari prosedur dan fungsi di program ini. Ya, jadi kita punya fungsi. Fungsinya apa? Nanti fungsinya dia adalah fungsi menghitung luas dan menghitung keliling, kayak gitu ya. Terus nanti untuk prosedurnya adalah prosedur menampilkan luas dan keliling persegi panjang, kayak gitu teman-teman. Jadi kita di method mainnya cukup memasukkan panjang sama lebar aja. Kita nggak perlu memproses luas dan kelilingnya di sini. Kita juga nggak perlu menampilkan luas dan keliling di sini. Tapi kita nanti memanggil prosedur yang ada di atas. Oke, langsung aja kita mulai di atas ini. Kita deklarasikan dulu untuk functionnya atau fungsi yang akan kita buat teman-teman. Fungsinya apa? Fungsi hitung luas dulu. Oke, masih ingat cara mendeklarasikan sebuah function teman-teman? Ya caranya seperti ini, kita perlu adanya tipe data untuk fungsi. Ya kalau fungsi itu kita perlu tipe data karena apa? Karena fungsi itu nanti punya nilai. Nilainya adalah kembalian dari proses yang ada di dalamnya. Jadi kita pakai tipe data double teman-teman. Ya, tipe datanya double. Untuk namanya saya kasih hitung L. Kayak gini ya, hitung L. Ya. Nah, karena nanti kita perlu sebuah jembatan yang menghubungkan antara method main ke fungsi hitung L. Untuk apa? Untuk mengirim P yang ada di sini, panjang sama lebar yang kita inputkan di method main agar dapat diproses di fungsi hitung L, kayak gitu teman-teman. Otomatis kita manfaatkan yang namanya parameter. Ya parameternya saya kasih tipe data double, yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah double, dia adalah lebarnya ya. Jadi ini kok kebalik ya. Oke, seperti ini, double panjang, double lebar ya. Jadi ini adalah variabel yang akan kita proses di dalam sini, dan dia adalah perantara yang dapat kita gunakan untuk mengirim variabel yang ada di method main ke fungsi yang kita miliki, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ya sekarang di sini kita perlu ada satu variabel lagi yang namanya, karena hitung luas, yaitu luas. Ya, luas itu apa? Luas itu adalah perhitungan dari panjang dikalikan dengan lebar yang kita kirimkan. Ya, karena function ini perlu adanya nilai, otomatis kita perlu yang namanya return. Ya, kita harus return si variabel L yang udah mendapatkan hasil di sini ke fungsi hitung L. Sehingga fungsi hitung L nanti dia akan punya yang namanya nilai. Dan nilai ini yang bisa kita tampilkan di proses-proses selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk hitung L atau fungsi menghitung luas dari persegi panjang udah beres. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menghitung keliling dari persegi panjang. Kita buat aja di sini double hitung K, kayak gitu ya, hitung K gitu aja. Oke. Hitung K ini juga punya parameter teman-teman. Parameternya itu panjang sama lebar. Oke, seperti ini. Ya ini apa ini, double ya. Double ya. Ada double P panjang, double L untuk lebar. Ya kalau sudah di sini kita perlu variabel baru nih. Namanya variabel keliling ya, K. Nah, bahwa K ini adalah 2 dikalikan dengan panjang ditambah lebar, kayak gini ya teman-teman. 2 kali panjang tambah lebar itu adalah keliling dari persegi panjang. Oke, ini kok 2 ya. Udah, kayak gini teman-teman. Ya kalau sudah baru kita return untuk kelilingnya, biar K ini bisa masuk ke fungsi hitung K. Sehingga hitung K nanti punya nilai kayak gitu teman-teman. Oke, untuk kedua fungsinya kita udah buat teman-teman. Ini sekarang kita perlu yang namanya prosedur menampilkan luas dan keliling. Ya jadi yang pertama, saya akan membuat prosedur menampilkan luas dari persegi panjang. Oke. Jadi untuk membuat sebuah prosedur itu bukan menggunakan tipe data ya. Prosedur itu kita perlu yang namanya void ya. Ya, void semisal namanya tampil L ya. Tampil L itu tampil luas. Saya punya parameter juga di sini. Parameternya adalah panjang sama lebar kayak gini teman-teman. Ya, terus di dalamnya saya pengen nanti si fungsi akan ditampung ke dalam variabel L yang ada di dalam sini. Variabel L yang ada di dalam method atau void tampil atau prosedur tampil itu adalah pemanggilan dari fungsi
hitung luas kayak gini. Ya, dan jangan lupa parameternya kita isi P sama L ya. Karena yang dikirim dari method main itu adalah P sama L yang ada di parameternya ini, teman. Kalau kita sudah memiliki sebuah variabel yang punya nilai, ya saatnya kita sekarang nampilin ya teman-teman, kita cout. Biar nanti tampilannya itu kayak kita menghitung di kertas gitu loh teman-teman. Jadi ada rumusnya dulu. Jadi kalau L kita pakai escape sequence, kita pakai backslash T. Ya kalau luas itu adalah panjang dikalikan lebar ya. Jadi kita pakai string dulu, kita inline. Seperti ini teman-teman. Oke, sampai sini masih aman ya teman-teman. Ya kita lanjut. Ya selanjutnya kita cout di sini. Kalau ternyata luas, lalu kita escape sequence T ya atau backslash T, lalu kita sama dengan nilai P-nya kita munculkan di sini. Jadi P kita munculkan, terus kita berikan simbol kali di sini. Terus kita nilai L-nya kita tampilkan juga, terus kita inline. Oke, nanti lanjut di bawahnya. Ya, seperti ini. Kalau sudah kita cout-kan lagi karena panjang sama lebarnya udah kita tampilkan nilainya. Sekarang luas backslash T itu adalah hasilnya ya, karena rumusnya udah ada, terus kita tampilkan luas. Kita inline. Ya, D-nya ketinggalan. Oke, kalau sudah, biar agak manis sedikit, di sini kita kasih cout. Kita tuliskan luas titik 2 dan kita inline di sini biar ke bawah. Ya, seperti ini teman-teman. Kita udah buat nih prosedur untuk tampil luas. Jadi menampilkan luas udah bisa. Nah di sini kita sudah memanggil si fungsi dari hitung L yang memiliki dua parameter yaitu P sama L di dalam prosedur tampil L. Sekarang kita buat prosedur untuk menampilkan keliling teman-teman. Langsung aja kita buat di sini, nggak usah copy paste ya, kita biar lebih paham nanti sering-sering mengetik untuk kode program yang kita inginkan sehingga nanti kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Jadi kita pakai void namanya tampil K seperti ini teman-teman. Ya, terus jangan lupa parameternya kita pakai yang pertama panjang, yang kedua adalah lebar ya, seperti ini. Jangan lupa kurung kurawal, di dalamnya kita cout lagi teman-teman. Ya, bahwa keliling kita kasih titik 2, baru di sini kita inline, lanjutkan di bawahnya, kita cout dan kita kasihkan rumusnya dulu teman-teman. Bahwa K kita escape sequence T ya, bahwa K ini jangan dikasih spasi di sini, bahwa K itu adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar kayak gini teman-teman. Jangan lupa kurung titik koma, belum, kita inline titik koma. Ya, rumusnya di sini sudah tertera, baru kita di bawahnya kita cout bahwa K itu adalah variabelnya kita tampilkan di sini angka 2, terus di sini kita kasih kali ya, terus kita beri kurung, baru variabel P-nya kita tampilkan di sini, terus kita kasih simbol tambah. Terus variabel L di sini, baru kita kasih pemanis yaitu kurung tutup, baru di sini kita kasih inline. Ya, biar salah kita itu nulis di buku tulis kayak gitu loh teman-teman. Jadi rumusnya ada, terus nilainya ditampilkan, baru di bawahnya kita tampilkan untuk hasilnya ya. Di sini hasilnya bahwa keliling adalah K ya. Jadi untuk ini nanti K, tapi ini tadi K-nya belum kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya teman. Jadi sini kita buat sebuah variabel yaitu K, dia adalah fungsi ya, kita mengambil nilai dari fungsi hitung K ya, seperti ini, dan jangan lupa parameternya adalah panjang dan lebar. Oke, seperti ini. Ya udah beres ya. Sekarang baru kita panggil, kita cek dulu ya. Kita udah punya dua fungsi, hitung luas sama hitung keliling. Kita udah punya dua prosedur yaitu tampil luas dan tampil keliling. Ya udah beres. Nah sekarang kita masuk ke sini, ke method main-nya. Jadi di method main ini kita cukup simple teman-teman. Kita nggak perlu adanya variabel luas sama keliling di sini. Kita hapus saja. Dan di sini rumusnya kita juga nggak perlu ya. Rumusnya kita udah nggak perlu karena sudah punya fungsi atau function di atas. Dan menampilkannya juga kita sudah nggak perlu karena di atas sudah punya function atau bukan function ya, prosedur. Kita udah punya prosedur menampilkan luas dan keliling. Ya tinggal di sini kita memanggil ya, kita memanggil prosedur tampil luas ya. Jadi tampil luas kita masukkan di sini atau kita panggil ya.
Terus kita berikan parameter berupa panjang sama lebar. Oke, kalau sudah di sini baru kita panggil juga tampil keliling ya. Kelilingnya juga kita tampilkan di sini. Jangan lupa parameternya panjang sama lebar. Ya, saya rasa ini udah beres teman-teman. Tinggal kita compile and run ya ini programnya. Ya, kita di sini sudah memanfaatkan prosedur sama fungsi untuk membuat sebuah program untuk menghitung apa ini luas dan keliling persegi panjang kayak gitu teman-teman. Ya coba kita masukkan untuk panjang semisal berapa ya? 3, ya lebarnya semisal 2 ya. Seharusnya luas adalah 3 kali 2, 6 ya. Dan kelilingnya adalah 2 dikalikan 3 tambah 2 berapa? 5 kali 2, 10. Oke. Ya. Oke, mantap ya teman-teman. Luasnya ini udah bener. Panjang kali lebar, 3 kali 2 hasilnya 6. Kelilingnya juga kayak gitu. 3 tambah 2 itu 5 kali 2 adalah 10. Ya mantap, tapi ini kurang rapi sedikit. Coba kita perbaiki untuk keliling. Ya ini kita kasih spasi, oke. Ya tapi ini masih ada kekurangannya teman-teman. Kalau kita semisal pengen memberikan nilai yang lain di panjang sama lebarnya, kita perlu close terus kita compile and run lagi ya. Sebenarnya itu bisa kita akali. Ya kita akali kayak gimana? Akalinya itu kita pakai yang namanya do while. Masih ingat kalian untuk perulangan do while? Jadi kita berikan di sini sebuah variabel baru, kita kasih tipe data string dan dia string ya, kok di string ya. String kita kasih nama semisal lanjut. Ya seperti ini. Ya baru di sini untuk statement yang ada di sini kita cut aja ya teman-teman. Terus kita masukkan ke dalam statement do. Ya kita masukkan dalam statement do. Kita pastekan di sini. Ya, dan di sini kita berikan cout-an dan ini adalah perintah. Jadi apakah Anda ingin lanjut? Terus kita berikan notifikasi Y or no. Yes or no. Jika Y maka dia nanti akan lanjut. Kalau N dia akan menyelesaikan programnya. Ya, terus di sini kita titik koma terus kita berikan cin terhadap variabel lanjut. Seperti ini. Baru di sini kita berikan kondisi ya teman-teman. Kondisinya itu adalah while. Jadi while apa? Jadi while ketika si variabel lanjut itu bernilai iya atau y, dia akan melanjutkan program atau mengulang program yang ada di sini. Ketika tidak, maka dia akan men-cout-kan program selesai. Oh gini, keliru. Program selesai seperti ini. Jangan lupa kita kasih end line. Oke, meskipun program sudah selesai ya. Seperti ini. Ya, tapi ini masih ada kekurangannya teman-teman. Meskipun kita udah pakai do while. Ya, contohnya saya punya panjang 3, lebar 2. Ya, lanjut atau tidak semisal Y. Dia terus ke bawah teman-teman. Ya, dia terus ke bawah sehingga nanti programnya akan terus memanjang ke bawah. Ini bisa kita akali kalau kalian ingat kita punya statement yang namanya sistem CLS. Itu kita gunakan kalau semisal kita ingin mengulang program, biar history yang ada di atasnya, teks-teksnya itu clear atau bersih kembali. Jadi seakan-akan kita baru aja compile and run sebuah program itu. Ya kita taruh aja di awal do-nya di sini ya. Kita kasih, masih ingat, scriptnya itu sy system dalam kurung string cls kayak gini. Ya terus kita kasih juga di sini biar keren. Di sebelumnya program selesai kita kasih system dalam kurung, jangan lupa string cls. Oke. Jadi meskipun program selesai nanti, dia juga akan bersih kembali teman-teman. Coba kita compile and run. Ini kenapa? Oh ini titik komanya di dalam. Oke. Kita save, kita compile and run. Nah ini nanti keren teman-teman. Jadi masukkan P semisal panjangnya 7, lebarnya 3. Ya. Ketika saya, ini udah bener rumusnya, bisa kalian cek sambil pakai kalkulator mungkin teman-teman. Nah, di sini semisal saya Y, dia akan bersih kembali ya. Masukkan P, semisal panjangnya 8, lebarnya 6. Ya kayak gini. Y bersih kembali 2, 4. Y bersih kembali 6, 5. Jadi programnya bisa kita pakai selama kita nggak menyelesaikan programnya dengan mengetikkan N ya. Semisal saya ketikkan N di sini, ya program selesai. Beres ya teman-teman. Kalian bisa ngasih pemanis juga di sini. Sebelum masukkan P ini bisa kasih aja cout. Hitung L dan K persegi panjang. Semisal kayak gini ya.
kayak gini lah, L dan K persegi panjang. Ya, bisa kalian sesuaikan sama keinginannya kalian, terserah teman-teman. Ini biar tampilannya keren aja. Ya di sini kita kasih N line. Ya kita compile and run teman-teman coba. Ya ini kok masih belum ada ya si outnya ya. Ya kayak gini, tadi masih run saja ya teman-teman, belum saya compile and run. Dia masih pakai program yang lama. Jadi ini L dan K persegi panjang. Semisal panjangnya 5, lebar 4 ya. Y ya, seperti ini. Jadi kita kembali ke sini. Misal 6 sama 4 ya luas keliling. Oke, N. Ya mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita. Kalau kalian pengen memberikan kondisi-kondisi yang lainnya silahkan. Jadi kalian improve sendiri programnya biar nanti menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Biar kita semakin terbiasa dalam belajar pemrograman C++. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Ikuti video-video selanjutnya dan kita belajar semuanya. Semoga bisa menjadi referensi untuk belajar pemrograman C++. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.